Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya ingin melanjutkan sesi parenting kali ini dengan tema ketika anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi dalam kehidupan ini yang tidak selalu seperti harapan kita. Contohnya, kita ingin anak kita menjadi anak yang nurut, yang patuh, yang menyejukkan hati gitu ya, tapi ada kalanya dalam kenyataannya kita mendapati kondisi anak kita yang belum seperti harapan kita. Itu baik dari sisi akhlak ataupun perilakunya ataupun juga dari sisi kondisi fisik, kondisi emosi ataupun kondisi pikirannya gitu ya. Nah, ayah bunda semuanya tentu saja ada hal-hal yang dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak dalam kendali kita. Ya, yang dalam kendali kita adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana respon kita atas kondisi-kondisi yang ada. Sedangkan hal-hal yang tidak dalam kendali kita adalah kondisi anak kita, bagaimana cara dia merespon, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, bagaimana sikapnya, bagaimana perubahan dirinya tidak dalam kendali kita. Meskipun kita pastinya ingin banget mereka berubah seperti yang kita inginkan. Nah, tetapi hal-hal tadi ya tidak dalam kendali kita. Maka untuk mengambil suatu perubahan yang membuat nyaman semua pihak, ada baiknya ketika kita memfokuskan perhatian, energi, jiwa kita pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan juga respon kita. Teman-teman sekalian, setiap anak pada dasarnya adalah unik gitu ya, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya potensi unggul dalam dirinya masing-masing, yang itu merupakan tugas dan peran kita sebagai orang tua untuk bisa membantu mereka menemukan versi terbaik dirinya gitu ya, dan tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya karena mereka punya keunikan yang berbeda satu sama lain, sehingga membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya itu bisa melukai perasaan mereka dan bisa membuat juga hubungan antara adik kakak menjadi tidak harmonis karena merasa sering dibanding-bandingkan. Maka terimalah kondisi putra-putri kita dengan sepenuh hati. Ya, menerima mereka sebagai pribadi yang unik. Satu adalah cara yang bijak untuk membuat mereka memiliki harga diri yang positif di kemudian hari. Ya, penerimaan kita terhadap kondisi mereka akan membuat anak-anak itu justru bisa memiliki harga diri yang positif. Dia bisa menerima dirinya sepenuhnya tanpa perlu mengubah dirinya menjadi orang lain. Ya kan? Karena sudah mendapatkan penerimaan dan pengakuan positif dari orang tuanya. Maka terima apapun itu kondisi putra-putri kita sepenuhnya. Meskipun masih ada kurangnya, meskipun ada beberapa kelemahannya, it's okay. Ya, fokus kita adalah mencari apa yang menjadi kelebihan setiap anak, mengoptimalkan kelebihan tersebut, dan membuat mereka bisa mensyukuri apa yang sudah ada pada diri mereka, sehingga mereka juga bisa menerima diri mereka apa adanya. Nah, teman-teman sekalian, apapun kondisi anak kita tadi tentu saja juga adalah karunia dari Allah gitu ya. Ketika Allah menganugerahkan kita putra dan putri, artinya itu yang terbaik buat kita gitu kan. Nah, maka dari itu untuk menjalankan fungsi kita sebagai orang tua, kita butuh senantiasa melibatkan Allah dalam proses pengasuhan kita agar bisa lebih optimal. Kenapa kok butuh melibatkan Allah? Karena sebagai manusia tentu kita punya banyak keterbatasan, baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan, ya. Maka jangan lupa untuk senantiasa melibatkan Allah dalam pengasuhan kita, sehingga apa-apa yang kurang dalam diri kita, dalam keluarga kita, bisa Allah cukupkan dari cara-cara yang pas menurut Allah, ya. Bisa anak Allah kirimkan guru-guru terbaik buat mereka, kirimkan lingkungan dan teman-teman yang soleh buat anak-anak kita, ataupun kirimkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan yang menginspirasi dan membentuk kesadarannya menjadi pribadi yang positif. Maka sejak awal, sejak kini kita perlu meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah dalam setiap peran yang kita jalankan, termasuk dalam hal pengasuhan.
Kenapa? Karena kita mengakui bahwa kita ini punya banyak sekali keterbatasan, maka dengan izin Allah, meskipun kita memiliki banyak keterbatasan, pertolongan Allah dekat dan Allah akan melengkapi keterbatasan-keterbatasan kita dengan kasih sayangnya untuk kesuksesan dan keberhasilan putra-putri kita. Oke, ayah bunda sekalian, tentu saja sebagai orang tua pastinya sudah berusaha dan melakukan yang terbaik, meskipun ya pastinya juga ada kurang dan salahnya, ya. Maka dari itu sebagai orang tua tidak ada salahnya juga untuk kita berlapang dada meminta maaf kepada anak ketika kita melakukan kesalahan dan juga memaafkan anak ketika mereka punya sikap, perkataan atau tindakan dan kondisi yang belum sesuai harapan. Saling memaafkan ini melembutkan hati. Ya, dengan keridoan yang kita penuhi di hati kita akan juga mengalirkan keridoan Allah kepada anak-anak kita. Maka dari itu, kondisikan terus hati kita berada dalam zona ridho, ikhlas pasrah, ikhlas sepenuhnya menerima kondisi yang ada, pasrah sepenuhnya untuk kebaikan dan jalan keluar yang terbaik atas kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan kita. Insya Allah semua yang ada adalah yang terbaik. Maka kita berdoa, mohon kelapangan hati agar diberikan pada diri kita dalam menerima apapun kondisi yang belum seperti harapan kita bisa tenang, damai, dan bahagia menerimanya. Teman-teman sekalian, selamat menjadi ayah dan bunda yang hebat buat putra-putrinya. Insya Allah ayah bunda yang hebat juga akan melahirkan dan membesarkan putra-putri yang juga hebat, generasi penerus masa depan yang insya Allah bermanfaat buat agama, bangsa, dan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.